Kejadian 9 ayat 16a. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 16 bagian A. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 16a. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku akan mengingat perjanjianku. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 16a. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku akan mengingat perjanjianku. Terima kasih. Selamat pagi, jumpa lagi kita pada hari Minggu. Kita beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Begitu, mari adik-adik kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Kita angkat penyembahan yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dan nanti doa pembukaan akan dibawakan oleh Sir William. Puji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami semua ada dalam keadaan sehat dan kuat. Kami mau memulaikan ibadah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati guru-guru yang akan melayani, bahkan kami semua yang akan mengikuti ibadah pada kesempatan kali ini. Ini doa kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja.
ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan penyembahan yang berkata, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan, terdengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, semua mari kita tutup mata, kunci tangan, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kau berkati kami anak sekolah minggu dan juga yang akan membawakan firman juga Engkau berkati, sehingga Tuhan kami bisa mendapatkan Tuhan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa renungkan dalam kehidupan kami, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, saat ini kita akan segera masuk pada pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini berjudul Allah mengasihi manusia. Nah, Ci akan mengambil pembacaan Alkitab, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 3 ayat 18. Bunyinya sebagai berikut: sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, adik-adik, tadi adalah pembacaan yang sudah dibacakan, dan adik-adik kita akan mengikuti tentang suatu kisah bagaimana menceritakan tentang Allah yang mengasihi manusia. Nah, adik-adik sudah tahu kan, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang manusia untuk memakan buah yang ada di dalam taman itu, yaitu pohon pengetahuan. Tetapi adik-adik, sebagaimana yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar, bahwa ternyata di dalam taman itu bukan hanya ada manusia, tetapi iblis juga berada di taman tersebut. Nah, adik-adik, tentunya kalau bilang taman itu adalah satu tempat yang indah, ya. Seperti adik-adik lihat di sini, ya, ada banyak bunga-bunga. Kalau di taman itu bukan hanya ada bunga-bunga, semuanya ada. Ada pohon-pohon, ada air dan lain sebagainya. Dan adik-adik, ini pohon yang mengeluarkan buah, ini buah pengetahuan. Allah telah melarang kepada Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama, tetapi di sana ada iblis, adik-adik. Dan apa yang terjadi? Iblis itu menipu manusia. Nah, dengan dalih atau dengan kata-kata yang disampaikan oleh iblis itu, sehingga pada akhirnya manusia itu melupakan apa yang menjadi perjanjiannya dengan Allah, sehingga pada akhirnya manusia itu memakan buah yang sudah dikatakan oleh Allah bahwa kamu jangan memakan buah pengetahuan tersebut. Nah, manusia ini lebih cenderung kepada bisikan iblis, sehingga dia memakan buah tersebut. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Manusia itu menjadi berdosa adik-adik. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, perintah orang tua, perintah guru, itu adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Nah, setelah mereka berbuat dosa adik-adik, apa yang terjadi? Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden. Nah, itu adalah hasil dari pelanggaran atau ketidaktaatan dan tidak dengar-dengaran Adam dan Hawa kepada Allah. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden tersebut. Nah, dengan diusirnya mereka itu ada di dalam kehidupan yang diliputi dengan dosa adik-adik. Nah, kemudian karena sudah berdosa, manusia tidak bisa lagi bertemu dengan Allah karena mereka telah berbuat dosa. Padahal kalau manusia itu hidup kudus, hidup tidak dengan dosa adik-adik, Allah telah menyediakan
surga bagi orang-orang yang mau patuh kepada perintah Allah. Dan Allah juga menyediakan neraka bagi orang-orang yang suka melanggar perintah Tuhan atau suka melakukan dosa. Jadi ada surga, ada juga neraka, dan itu bukan satu cerita dongeng adik-adik, tetapi ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa pergi ke neraka, sedangkan kalau melakukan yang baik, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, maka akan masuk ke surga. Nah, adik-adik, kita tahu bersama bahwa ketika kita melakukan dosa, kita tidak lagi mempunyai hubungan yang indah dengan Allah. Nah, tetapi adik-adik, kita sudah banyak kali juga mendengar tentang bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Manusia yang kudus, maksudnya apabila kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan terus mengasihi kita. Nah, ada ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi adik-adik, memang kita sejak kecil ya, kita sudah punya dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi adik-adik, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Nah, seperti ayat yang kita sudah bacakan tadi di kitab 1 Petrus 3 ayat 18 tentang kasih Allah ya, itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Nah, kalau kita berbuat dosa, maka kita harus menerima hukuman, dan upah dosa ialah maut. Itu artinya kita yang berdosa terus menerima hukuman mati. Tetapi adik-adik, kita jangan lagi merasa sedih atau merasa takut, karena perbuatan dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan Yesus adik-adik, anak Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Nah adik-adik, sekarang kita tidak perlu takut lagi karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ada ayat yang mengatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kasih Tuhan adik-adik yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah berdosa, tetapi Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi adik-adik, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita harus hidup percaya terus kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, supaya kita tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal, yang kudus di hadapan Tuhan, dan kita akan mewarisi kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan yang dapat disampaikan pada saat ini. Dan saat ini kita akan membacakan ayat hafalan, yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Bunyinya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Terima kasih. Saat ini mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini, pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, walaupun berada di rumah masing-masing dan guru-guru sekolah minggu berada di tempat yang terpisah, tetapi kami tidak kehilangan sukacita. Kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Allah mengasihi kami semua umat-umat-Mu, dan kami kiranya dapat mempertahankan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, pengorbanan Tuhan, sehingga kami akan terus hidup di dalam kebenaran, di dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami benar-benar percaya bahwa kami akan mewarisi kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan.
Berkatilah anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kami guru-guru yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan meletakkan korban persembahan. Kita angkat pujian yang berkata persembahan yang mau Bapa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita angkat penyembahan yang berkata doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan nanti doa tutup nanti Sir William. Puji Tuhan adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami semua adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti ibadah kali ini, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu GPD Bethlehem Malalayang 1 beserta dengan orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menjaga dan memelihara kehidupan kami, dan kami akan terus mengasihi Engkau ya Tuhan apapun yang akan terjadi. Ini doa kami Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.